Halo, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas teks eksplanasi dan juga kata hubung atau konjungsi. Beberapa waktu yang lalu di kelas sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, oleh sebab itu kali ini kita hanya mengingat-ingat kembali. Ya. Oke, sekarang perhatikan ke sini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang uraian berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita atau sekitarnya. Nah, teks eksplanasi itu sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu adalah informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta, sehingga dikatakan sebagai faktual. Ya. Bukan aktual loh, tetapi faktual berdasarkan fakta. Kemudian ciri yang kedua adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sifat yang ketiga, sifatnya adalah informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, ciri yang keempat itu selalu menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima adalah fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Nah, contoh dari teks eksplanasi itu sendiri adalah terjadinya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita cermati, contoh-contoh di sini itu semuanya merupakan fenomena alam. Nah, teman-teman, teks eksplanasi sendiri mempunyai struktur, ya. Kalau kita ingat-ingat, itu ada 3 strukturnya. Yang pertama itu pernyataan umum. Ini berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, ini urutan sebab akibat. Berisi tentang deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Nah, bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Sebagai contoh tadi dikatakan teks eksplanasi itu tentang banjir. Ya. Yang pertama, gambaran umum. Nah, telah terjadi banjir bla 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 bla. Nah, terus urutan sebab akibat. Hal ini disebabkan oleh karena mampetnya saluran bla 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 bla. Nah, itu merupakan hubungan sebab akibat, ya. Maka itu disebut sebagai bagian yang ketiga. Kemudian struktur yang bagian yang kedua. Kemudian struktur yang ketiga ini merupakan interpretasi. Nah, bagian interpretasi itu bisa kita katakan juga sebagai penutup ataupun kesimpulan. Nah, di sini kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, misalnya dalam teks banjir tadi. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama jangan membuang sampah sembarangan, rajin membersihkan saluran air, dan seterusnya. Nah, itu tanggapan atau pernyataan yang terkait fenomena yang tadi. Oke, kalau kita perhatikan lagi ya, strukturnya bisa dikatakan sebagai seperti ini. Pernyataan umum, sebab akibat, kemudian interpretasi. Bukan ini ya, silahkan nanti kalian lihat lagi. Nah, dalam menulis teks eksplanasi itu ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini selalu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Maka nanti akan kita bahas tentang konjungsi. Selanjutnya itu adalah terdapat istilah ilmiah. Tidak kalah penting dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata kerja material dan rasional. Apa itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kaidah berikutnya itu adalah bersifat informasi atau informatif. Nah, karena apa? Tujuannya memang menyampaikan hal-hal yang
berhubungan dengan fenomena alam. Nah, mari kita lihat kata hubung. Dalam KBBI, kata hubung ialah penghubung atau konjungsi antar kalimat dengan kata. Kalau kita cermati ya, sebenarnya di kata hubung ini ada 15 jenis. Tapi kali ini kita hanya mengambil 3 saja. Yuk kita lihat yuk. Nah, kata hubung yang akan kita pelajari itu adalah kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan itu apa saja? Yaitu dan, serta serta. Sebagai contoh di sini, Arum dan Dila sedang bermain di halaman. Di sini menggunakan kata hubung dan. Dan ini menggabungkan. Karena ini sebenarnya terdiri dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama yaitu Arum sedang bermain di halaman. Kalimat yang kedua, Dila sedang bermain di halaman. Nah, karena kita menggunakan konjungsi, maka kita gunakan kata dan. Baik. Kata penghubung yang kedua yang kita pelajari yaitu kata hubung pertentangan. Namanya saja bertentangan. Yang satu baik, yang lainnya kurang baik, begitu. Sehingga kata hubung yang bisa kita gunakan itu yaitu walaupun, tetapi, meskipun begitu, biarpun demikian, padahal. Ya. Sebagai contoh, di sini Bu Lili memberikan sebuah kalimat. Bapak Ana adalah seorang pendeta, akan tetapi Ana suka berbicara kasar. Nah, ini merupakan pertentangan. Bicara kasar itu bukan merupakan ciri seorang pendeta, seorang alim ulama, bukan. Tetapi kenapa anaknya bisa begitu ya? Nah, ini kita gunakan sebagai kata hubung pertentangan. Oke, kata penghubung yang ketiga ini adalah kata hubung pilihan. Bu Lili mengambil atau, ataupun, dan maupun. Ya. Sebagai contoh, kau akan menelpon ibumu besok atau lusa. Nah, di sini disuruh menentukan pilihan. Besok atau lusa, gitu. Ya. Nah, teman-teman, hanya ini saja yang Bu Lili sampaikan. Semoga walaupun singkat, tetapi akan ada manfaatnya untuk kalian semua. Jangan lupa nanti ada beberapa tugas dari Bu Lili. Silahkan kamu kerjakan, ya, kemudian disubmit. Baik, ini saja. Terima kasih. Semoga berguna bagi kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.